Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam kondisi yang sehat dan selalu dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-44. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Teks kita kali ini agak panjang, sehingga saya akan menjelaskan teks ini dengan agak lebih panjang juga, sehingga mohon kesabaran sahabat-sahabat keluarga Pandu untuk mendengar dan menyimak penjelasan saya ini. Nah, penulis Injil Matius ini memulai narasinya dengan mengatakan bahwa mereka, maksudnya orang-orang yang membawa Yesus itu, berjalan keluar kota. Nah, kota yang dimaksudkan di sini adalah kota Yerusalem. Dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan Simon dari Kirene. Kirene adalah sebuah kota Libya di Afrika yang terletak di sebelah barat Mesir. Ada banyak orang Yahudi di sana dan mereka terbiasa sering pergi ke Yerusalem. Penulis Markus mengatakan bahwa Simon ini baru datang dari luar kota. Markus juga memberikan informasi tambahan bahwa Simon ini ayah dari Alexander dan Rufus. Markus menyebut kedua nama ini karena mungkin mereka dikenal di lingkungan orang percaya. Mungkin saja ini Alexander yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 33 atau 1 Timotius 1 ayat 20 dan 2 Timotius 2 ayat 17. Sedangkan Rufus mungkin orang yang dimaksudkan dalam Roma 16 ayat 3. Yang pasti Matius tidak menyebut kedua nama tersebut. Sama seperti Markus, Matius mengatakan bahwa Simon ini mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Lukas juga memberikan kesan serupa karena menurut Lukas, mereka menghentikan Simon dan meletakkan salib itu di atas bahunya. Kata engauresan dari Angareo memang mengesankan adanya tekanan atau paksaan dalam pelayanan. Bisa dibandingkan dengan Matius 5 ayat 41. Narasi ayat 32 ini memberi kesan bahwa mereka khawatir Yesus tidak akan bisa mencapai tempat penyaliban kalau dia terus memikul salib tersebut. Beberapa penafsir mengatakan bahwa narasi ini juga bertujuan mengajarkan para pembaca bahwa setiap orang percaya harus merasakan betapa beratnya salib yang harus dipikul Yesus dan bahwa setiap orang percaya pada waktunya juga akan dan harus siap memikul salibnya nanti. Berdasarkan keterangan di ayat 33 ini kita tahu bahwa tempat Yesus disalibkan bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Berdasarkan catatan Yohanes, kita tahu bahwa Golgota adalah dalam bahasa Ibrani. Bahasa Latinnya adalah Kalvaria. Golgota ini adalah sebuah bukit kecil di luar tembok Yerusalem. Mungkin juga bentuknya bulat seperti tengkorak atau terkesan agak tinggi. Yang pasti keempat Injil ini tidak menyebutnya sebagai bukit. Mungkin tempatnya juga berdekatan dengan jalan umum tempat orang lalu lalang, sehingga di ayat 39 dikatakan orang yang lewat di sana juga menghujat dia. Kalau mengikuti narasi ayat 35, pemberian anggur bercampur empedu itu atau Markus mengatakan bercampur mur, sedangkan Lukas hanya mengatakan anggur asam, itu dilakukan sebelum Yesus disalibkan. Jika Markus mengatakan bahwa ketika diberikan Yesus langsung menolaknya, Matius mengatakan bahwa Yesus mengecapnya lebih dulu dan kemudian tidak mau meminumnya. Kata empedu diterjemahkan dari choles, dari kole, yang secara harfiah berarti empedu atau ramuan pahit. Mungkin lebih tepat diartikan di sini ramuan yang rasanya pahit seperti empedu.
Minuman seperti ini biasanya diberikan oleh para prajurit untuk mereka yang akan disalibkan sebagai penawar untuk mengurangi rasa sakit. Penggunaan kata didomi menunjukkan bahwa mereka tidak memaksakan, tetapi memberikan atau menawarkan anggur ini, dan yang ditawarkan bisa meminumnya atau juga menolaknya. Matius mengatakan bahwa Yesus sempat merasakan atau mencicipinya, tetapi kemudian tidak mau meminumnya. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Yesus memilih tidak meminumnya karena dia ingin tetap merasakan sakit atau penderitaan dari penyalibannya ini. Dia ingin merasakan sakit itu sepenuhnya tanpa berusaha menguranginya dengan minum anggur yang dicampur dengan ramuan pahit. Tindakan kedua yang dilakukan para prajurit adalah menyalibkan Yesus. Biasanya orang yang akan disalib diletakkan di atas kayu salib, kemudian tangan dan kakinya diikat atau dipaku, dan setelah itu barulah salib didirikan di lubang yang sudah digali untuk mendirikan salib. Jatuhnya salib itu ke dalam lubang yang digali biasanya meningkatkan rasa sakit dan penderitaan yang ada. Nah, setelah Yesus disalibkan, para prajurit membagi-bagikan pakaian Yesus dengan cara membuang undi. Itu berarti sebelum menyalibkan Yesus, mereka menanggalkan pakaiannya. Markus mengatakan bahwa mereka membuang undi untuk menentukan bagian masing-masing. Yohanes tidak menyebutkan pengundian ini. Yohanes hanya mengatakan bahwa pakaian Yesus mereka bagi menjadi 4 bagian agar setiap prajurit mendapatkan bagiannya. Itu artinya ada 4 prajurit yang menyalibkan Yesus. Yohanes juga mengatakan bahwa prajurit itu mengambil jubah Yesus dan jubah itu tidak berjahit karena dari atas ke bawah hanya satu tenunan. Kata diemerisanto dari diameriso memang berarti membagi menjadi beberapa bagian. Yang dibagi di sini adalah himatia atau jubah atau pakaian luar. Himatia dibedakan dari chiton atau tunik atau pakaian dalam yang dipakai untuk menutupi tubuh. Himatia biasanya dipakai untuk melapisi atau menutupi chiton. Chiton inilah yang oleh Yohanes dikatakan tidak berjahit dari atas ke bawah dan hanya satu tenunan saja. Mereka membagikan pakaian luar ini dengan cara membuang undi. Undi diterjemahkan dari kleros. Kleros ini bisa kerikil atau pecahan periuk atau potongan kayu. Pada kleros ini dituliskan nama orang-orang yang akan ambil bagian dalam pengundian. Kleros ini dimasukkan dalam sebuah tempat atau wadah, kemudian dikocok, dan nama siapa yang jatuh terlebih dulu ke tanah, kepadanya diberikan apa yang menjadi bagiannya. Nah, perlu menjadi catatan bahwa terjemahan LAI mengikuti terjemahan yang sama dengan Revised Standard Version. Dalam terjemahan yang lain, ayat 35 ini masih ditambahkan dengan kata-kata supaya genaplah apa yang telah dikatakan oleh Nabi. Yaitu di dalam Mazmur 22 ayat 19 yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka sendiri, dan untuk pakaianku mereka membuang undi. Hanya Injil Matius yang menulis secara eksplisit bahwa setelah membagi-bagi pakaiannya, para prajurit itu duduk atau tetap berada di situ untuk menjaga atau mengawasi Yesus. Matius mengatakan hal yang sama juga dalam Matius 27 ayat 54. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Matius memunculkan pikiran orang Yahudi yang khawatir bahwa akan ada usaha penyelamatan Yesus yang disalib oleh para pengikutnya. Hal ini mengingat penyaliban itu tidak langsung diikuti dengan kematian secara langsung. Orang yang disalib biasanya masih hidup selama beberapa hari sambil menanggung siksaan dan penderitaan pada kayu salib itu. Karena itu mereka harus menjaga Yesus yang sudah mereka salibkan. Sama seperti Markus, Lukas, dan Yohanes, meskipun dengan variasi yang berbeda, Matius juga mengatakan bahwa di atas kepalanya atau di atas kayu salib ada tulisan inilah Yesus Raja orang Yahudi. Hanya Yohanes yang mengatakan bahwa kata-kata tersebut ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Namun hanya Matius dan Markus yang mengatakan bahwa tulisan itu menjadi alasan mengapa Yesus dihukum.
Kata aitian dari aitia secara harfiah berarti alasan, tetapi juga mengandung makna tuduhan atau kesalahan atau kasus. Kata ini biasanya dihubungkan dengan alasan seseorang dihukum atau berhubungan dengan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Jadi dapat dikatakan bahwa Yesus disalibkan atas tuduhan dia menjadi raja orang Yahudi. Jadi ini menjadi semacam tuduhan yang bersifat politis. Yohanes mencatat bahwa tulisan di atas kepala Yesus itu ditetapkan atau ditulis oleh Pilatus. Kata gegrafa dari grafo yang digunakan Yohanes memang berarti menulis. Dalam grafo terkandung makna komitmen atau keinginan untuk mengekspresikan sesuatu dalam bentuk tulisan. Jadi mungkin saja Pilatus yang menulis, tapi bisa juga orang lain yang menuliskan. Namun itu merupakan komitmen Pilatus agar ditulis demikian. Karena itu, dalam Yohanes, Pilatus mengatakan apa yang kutulis tetap tertulis. Imam-imam kepala dari orang-orang Yahudi memang menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan tulisan Raja orang Yahudi. Mereka ingin ditulis bahwa Yesuslah yang mengatakan dia adalah Raja orang Yahudi. Nah, Matius dan ketiga penulis Injil lainnya mengatakan bahwa Yesus disalibkan bersama dengan dua orang yang lain. Injil Apokrifa Nikodemus menyebut kedua orang ini dengan nama Dismas dan Gismas. Matius dan Markus menyebut kedua orang ini sebagai penyamun. Kata yang dipakai adalah lestes, yang berarti perampok atau pencuri atau penjara atau bandit. Ini kata yang sama yang dipakai untuk menyebut status Barabas. Mungkin saja ada hubungan antara Barabas dengan kedua orang ini. Lukas menyebut mereka sebagai penjahat. Lukas menggunakan kata kakurgos yang berarti penjahat atau kriminal. Sementara Yohanes hanya menyebut dua orang yang lain atau dua orang lain. Kedua orang ini ditempatkan satu di sisi kiri dan yang lain di sisi kanan Yesus. Penempatan Yesus bersama kedua orang ini bisa diartikan memosisikan Yesus dalam kategori yang sama dengan kedua orang tersebut. Ini mengingatkan kita pada perkataan Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 12 dan bertitik tolak dari dialog kedua orang ini dalam Injil Lukas dan bagaimana sikap Yesus kepada keduanya. Agustinus mengatakan bahwa Yesus diposisikan sebagai hakim atas keduanya. Nah, sebagaimana dikatakan sebelumnya, tempat penyaliban Yesus mungkin saja berada di dekat jalan yang biasa dilewati orang, sehingga di ayat 39 dikatakan bahwa orang yang lewat di sana menghujat dia. Yohanes mengatakan bahwa tempat Yesus disalibkan letaknya di dekat kota atau dekat kota, dan kata yang dipakai paraporeo menoi memang bisa diartikan melewati atau berjalan di samping. Ini menggambarkan sebuah jarak yang dekat. Sementara itu kata menghujat diterjemahkan LAI dari kata Yunani blasphemon, dari blasphemeo, yang berarti mencerca atau memfitnah atau menghujat atau membicarakan seseorang secara jahat. Ini menunjuk kepada sikap tidak menghormati orang yang dibicarakan dan menunjukkan pemutarbalikan nilai-nilai moral. Matius dan Markus menggambarkannya dengan cara yang sama. Sikap negatif mereka terhadap Yesus bukan hanya ditunjukkan oleh kata-kata mereka, tetapi juga oleh gelengan kepala mereka. Menggelengkan kepala ini menjadi sebuah bentuk cemoohan atau cara mereka mencela Yesus. Ini mengingatkan kita pada Mazmur 22 ayat 8 dan 109 ayat 25. Teks Alkitab yang berbicara tentang perkataan Yesus perihal merobohkan bait suci dan akan dibangun dalam 3 hari, sebagaimana yang diungkapkan dalam Matius 27 ayat 40 ini, hanya dicatat dalam Yohanes 2 ayat 19. Perkataan yang sama juga diungkapkan oleh Markus. Jadi mungkin saja Matius mengambilnya dari Markus. Namun mungkin juga orang-orang yang lewat di sana dan menghujat Yesus itu, mereka pernah mendengar perkataan Yesus ini dan ini diungkapkan oleh Matius di bagian ini. Perkataan di ayat 40a ini juga sebelumnya dicatat Matius di dalam Matius 26 ayat 61.
Dalam Matius 26 ayat 61, perkataan ini disampaikan oleh dua orang yang tidak disebut identitasnya. Jangan-jangan dua orang ini juga yang mengucapkan perkataan yang serupa di Matius 27 ayat 40 ini. Namun, mungkin juga kutipan dari Yohanes ini mau menunjukkan bahwa orang-orang yang disebut dalam ayat 39 ini ada saat Yesus bertindak atas perdagangan yang berlangsung di bait suci. Karena itu mereka bisa berkata seperti yang dikatakan Yesus dan dicatat Yohanes. Sementara itu perkataan jikalau engkau anak Allah mengingatkan kita pada perkataan si pencoba ketika mencobai Yesus. Jadi orang-orang ini mungkin menginginkan pembuktian apakah Yesus benar anak Allah. Tetapi mungkin juga mereka ingin mencoba Yesus seperti yang dilakukan si pencoba. Namun di sini mereka meminta Yesus untuk menyelamatkan dirinya dan turun dari salib. Kata merobohkan diterjemahkan dari kata Yunani katalion, dari kata luo, yang memiliki makna menghancurkan, menggulingkan, atau merobohkan, atau menggagalkan, atau membuat menjadi sia-sia. Sementara itu kata membangun diterjemahkan dari kata Yunani oikodomon, dari oikodomeo, yang berarti membangun atau mendirikan rumah, atau memulihkan dengan membangun kembali, atau membangun dari dasar, atau memperbaiki, atau menguatkan. Sedangkan bait suci diterjemahkan dari naos, yang berarti kuil, atau bait suci, atau tempat Tuhan tinggal, atau tempat manifestasi ilahi. Orang-orang Yahudi tentu saja menerjemahkan perkataan ini secara harfiah, yaitu merobohkan bait suci di Yerusalem, dan akan dibangun lagi dalam 3 hari. Kata 3 hari diterjemahkan dari trisin, hemerais. Hemerais dari hemera berarti hari dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Ini disebut siang hari dan dikontraskan dengan malam, dari matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Cara menghitung waktu 3 hari Yesus bangkit juga harus dihitung dari kematian sampai dengan kebangkitan dengan menggunakan perhitungan waktu ini atau perhitungan waktu 12 jam, bukan 24 jam seperti perhitungan waktu modern. Secara metaforis, hemera atau hari dianggap sebagai waktu untuk menjauhkan diri dari kesenangan atau kejahatan. Ini waktu untuk orang sungguh-sungguh bekerja, bukan melakukan yang tidak baik. Karena tindakan ini biasanya dilakukan orang pada malam hari. Kita misalnya mendengar perumpamaan tentang pencuri yang datang pada malam hari. Di Matius 26 ayat 61, Matius mengatakan bahwa perkataan merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari menjadi tuduhan yang diberikan kepada Yesus. Namun di sini bukan lagi tuduhan, tetapi menjadi ejekan kepada Yesus. Beberapa manuskrip termasuk Vulgata dan juga dalam terjemahan Markus menambahkan kata oua yang menunjuk kepada ekspresi terkejut atau kaget, tetapi lebih bersifat atau berarti mencemooh. Pembaca dan penafsir saat inilah yang menghubungkan atau menafsirkan perkataan Yesus ini sebagai semacam nubuatnya atau perkataan ilahi tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang berlangsung dalam 3 hari. Karena bagi orang-orang itu ini adalah ejekan, mereka melanjutkan ejekan itu dengan meminta Yesus menyelamatkan dirinya dan turun dari salib. Kata selamatkanlah diterjemahkan dari kata Yunani soson, dari soso, yang memiliki arti menyelamatkan atau menyembuhkan atau melestarikan atau menjaga agar tetap aman. Maksud dari menyelamatkan di sini adalah menyelamatkan dari bahaya atau kehancuran atau juga menyelamatkan dari kebinasaan. Jadi mereka ingin Yesus menunjukkan bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya agar tetap sehat atau tidak terluka atau tidak mati atau binasa. Karena kalau dia tetap tergantung di kayu salib, maka dia akan mati atau binasa. Cara membuktikan bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri adalah dengan turun dari salib. Kata yang dipakai untuk menerjemahkan turun adalah kata beti, dari kata baino, yang berarti turun, baik dari langit maupun dari tanah.
Maksudnya turun dari tempat yang lebih tinggi. Misalnya kita mendengar turun dari bait suci di Yerusalem ke kota Yerusalem. Karena posisi atau letak bait suci Yerusalem lebih tinggi dari kota Yerusalem. Atau kita juga mendengar makhluk surgawi turun ke bumi. Salib di sini dianggap tempat yang tinggi. Jadi bagi mereka ini adalah pembuktian bahwa Yesus memang benar anak Allah. Jika Yesus tidak bisa melakukannya, maka dia boleh dikatakan mengatakan hal yang tidak benar. Atau yang oleh imam besar dalam Matius 26 ayat 65 dikatakan sebagai menghujat Allah. Keraguan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi itu diawali dengan pernyataan bahwa orang lain bisa Yesus selamatkan, tetapi mengapa dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya? Pernyataan orang lain ia selamatkan mungkin menunjuk kepada mujizat-mujizat seperti menyembuhkan atau juga menghidupkan orang yang mereka lihat selama masa pelayanan Yesus. Ejekan senada dengan orang-orang yang lewat tadi juga diteruskan atau disampaikan oleh olok-olokan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi. Kata mengolok-olok diterjemahkan dari kata Yunani empaizo, yang berarti mengejek atau mengolok-olok. Sama juga seperti orang yang lewat, mereka juga meminta Yesus turun dari salib agar mereka percaya kepadanya. Kembali lagi kata baino digunakan di sini dengan makna yang sama dalam hubungan juga dengan turun dari salib. Kata percaya berasal dari pisteo yang mempunyai makna memiliki iman atau percaya atau memiliki keyakinan. Pisteo juga mengandung makna menganggap sesuatu itu benar. Dalam perjanjian baru dihubungkan dengan percaya kepada Yesus. Jadi sama seperti orang-orang yang lewat itu, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi itu juga membutuhkan sebuah tanda agar mereka percaya kepada Yesus. Kata sotso juga kembali digunakan dengan makna yang sama seperti di ayat 40. Menurut mereka, kalau memang Yesus adalah Raja Israel, harusnya dia bisa menyelamatkan dirinya. Namun ini juga hanya ejekan, karena bagi mereka, kalau Yesus adalah Raja Israel, seharusnya dia memiliki kuasa atau kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Markus menambahkan kata Kristos yang diterjemahkan LAI dengan Mesias mendahului penyebutan Raja Israel. Sementara Lukas hanya menggunakan kata Kristos yang diartikan sebagai Mesias dan tidak menggunakan kata Raja Israel. Namun dalam ejekan ini sebenarnya kita juga melihat pengakuan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi bahwa Yesus telah hadir untuk menyelamatkan banyak orang lain atau banyak orang. Dan Yesus memang tidak hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan untuk menyelamatkan orang lain atau manusia. Sindiran-sindiran ini memperlihatkan ketiadaan pemahaman terhadap karya Yesus yang jauh lebih besar dari sekadar menyelamatkan dirinya sendiri dan turun dari salib. Kalau dia turun dari salib, dia tidak bisa menyelesaikan misinya, yaitu menyelamatkan manusia. Karena salib bukanlah akhir dari karya Yesus, tetapi sebuah perjalanan menuju puncak karyanya, yaitu kebangkitan dan kenaikan ke sorga. Di ayat 43, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi itu juga masih melanjutkan ejekan mereka, tetapi ejekan ini sebenarnya berpindah dari Yesus kepada Allah atau setidaknya menghubungkan Yesus dengan Allah. Mereka ingin mengatakan bahwa seharusnya Allah menyelamatkan Yesus karena Yesus telah mempercayakan dirinya kepada Allah. Namun itu pun kalau Allah berkenan kepada Yesus. Alasannya adalah karena Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Namun pernyataan mereka ini lebih merupakan penghinaan atau ejekan kepada Yesus. Kata mempercayakan dirinya kepada Allah diterjemahkan dari pepoiten epitonteo. Jadi kata Yunani yang dipakai bukan pisteo, tetapi pepoiten dari peto. Peto secara harfiah berarti membujuk dengan maksud untuk memiliki kepercayaan. Biasanya ditujukan kepada seseorang yang membujuk orang lain dengan kata-kata untuk percaya. Bisa juga berarti berusaha untuk menyenangkan seseorang. Jadi menurut mereka Yesus membujuk Allah supaya percaya kepadanya. Karena itu ada kaitannya dengan kata Allah berkenan.
atau dengan kata berkenan. Kata Yunani yang dipakai adalah telei dari telo yang mengandung makna menginginkan atau berkehendak atau bersedia atau berniat atau berhasrat atau menghendaki atau mau. Dengan menambahkan kata sambung "ei" yang berarti jika, mereka ingin mengatakan bahwa semua kembali kepada Allah atau terserah kepada Allah. Apakah Allah menginginkan atau berkehendak untuk membebaskan atau menyelamatkan Yesus? Dan kalau Allah mau melakukannya, maka Allah harus melakukannya sekarang. Kata keterangan waktu nun yang berarti sekarang atau saat ini juga dipakai untuk menunjukkan bahwa hanya sekarang ini kesempatan untuk membuktikan apakah Allah memang berkenan kepada Yesus. Dengan demikian, ini juga menjadi ejekan kepada Allah, tetapi memperlihatkan ketidakpemahaman mereka terhadap kuasa Allah. Kesannya, kalau tidak sekarang, maka sudah hilang kesempatan untuk Allah bisa menyelamatkan Yesus sebagai bukti bahwa Dia berkenan kepada Yesus. Kata menyelamatkan di sini diterjemahkan dari kata Yunani risasto, dari ruomai, dan ruomai secara harfiah berarti menarik diri atau menyelamatkan atau membebaskan. Maksudnya adalah membebaskan dari bahaya atau kehancuran. Maknanya sejajar dengan sozo yang dipergunakan di ayat 40 dan 42. Jadi maksud mereka Allah harus menarik atau merebut Yesus dari salib itu sebagai cara menyelamatkan Yesus dari bahaya atau kehancuran. Dengan begitu Allah menjadi pembebas untuk Yesus. Dalam penghinaan terhadap Yesus di salib ini, Matius memunculkan gelar-gelar yang sering dihubungkan dengan Yesus. Gelar-gelar itu antara lain Yesus Anak Allah, Yesus Penyelamat, dan Yesus Raja Israel. Sementara Markus dan Lukas menambahkannya dengan Mesias. Nah, sindiran yang dilakukan orang-orang yang lewat dan juga imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua orang Yahudi ini sebenarnya adalah juga gambaran dari orang-orang percaya atau para pengikut Yesus Kristus yang juga masih sering membutuhkan tanda atau sesuatu yang Yesus Kristus lakukan untuk membuat mereka baru sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sama seperti orang-orang yang lewat itu dan juga imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua orang Yahudi itu, mereka meragukan kealahan Yesus Kristus jika mereka tidak melihat tanda, apalagi di tengah-tengah masalah atau pergumulan yang mereka hadapi. Sama seperti imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi ini, orang-orang percaya juga seringkali membatasi tindakan karya Allah dalam tindakan-tindakan tertentu yang diatur menurut pikiran dan pemahaman mereka sendiri. Bahkan mereka juga sering mengatur waktunya atau menentukan kapan tindakan Allah itu harus terjadi. Jika tidak terjadi demikian atau dalam bentuk dan di waktu yang sesuai dengan pikiran mereka, mereka tidak percaya. Pemikiran semacam ini sebenarnya lebih menunjukkan usaha manusia untuk membatasi karya Allah. Di bagian terakhir ayat 44, penghinaan yang terakhir datang dari penyamun-penyamun yang disalibkan bersama Yesus. Matius mengatakan bahwa kedua penyamun itu mencela Dia. Lukas menyampaikan hal yang berbeda. Hanya satu penyamun yang mencela Yesus. Demikian juga penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Dia, mereka mencaci maki Dia. Kata auto kai hoi lestai, khususnya auto, dipakai untuk menunjukkan bahwa yang dilakukan para penyamun itu ya juga sama seperti yang dilakukan orang-orang yang lewat dan juga imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua orang Yahudi, yaitu mencela Yesus. Kata mencela diterjemahkan elai dari kata Yunani onedison, dari onediso, yang berarti mencela atau mencaci maki, atau menghina, atau membuat rasa malu, atau mencemarkan nama baik, atau juga menunjukkan bahwa seseorang bersalah dan karena itu pantas dihukum. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa dalam pikiran para penyamun itu, Yesus juga bersalah, sama seperti mereka, dan karena itu dia pantas dihukum. Onediso juga memperlihatkan sebuah tindakan yang tidak adil karena menimpakan celaan pada seseorang. Ini juga menunjukkan sikap meremehkan atau menghina. Matius dengan demikian melalui narasinya ini ingin menunjukkan bahwa saat Yesus disalib, semua orang bergabung untuk mencela atau mengejeknya,
bahkan mengejek Allah. Tidak ada rasa simpati yang mereka tunjukkan. Matius menunjukkan bahwa mereka yang mencela dan mengejek Yesus, bahkan mengejek Allah, hanya menggunakan pikiran atau pendapat mereka sendiri. Mereka tidak berusaha untuk sungguh-sungguh memahami karya Allah. Lukas memang sedikit berbeda karena menunjukkan adanya kesadaran akan karya ilahi dalam peristiwa penyaliban Yesus. Karena itu, seorang penyamun yang lain, dia merendahkan hati dan memohon kepedulian Yesus kepada dirinya. Nah, sahabat-sahabat keluarga Pandu yang dikasihi Tuhan. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan memberkati kita.